Nah, berarti sekarang variannya nih udah semakin banyak berarti ya. Seiring perjalanan waktu kita terus tambah. Jadi hari ini yang mulai dari satu varian dark coklat 2015 pada saat itu, sekarang kita sudah ada 17 varian. 17 varian. 17 varian. Di dalam 6 tahun jadi 17 varian. Dari 17 varian itu kita punya sejarah beda-beda, punya cover beda-beda ya. Jadi kita angkat dengan yang ini misalnya pahlawan Aceh. Jadi ada 3 pahlawan yang sudah kita angkat. Ada Malahayati, Tengku Umar, Sunyadi. Nah, ini beda-beda cover, beda rasa juga. Jadi saya harus memikirkan covernya apa, rasanya apa, gitu ya. Kemudian juga ada varian yang kita memperkenalkan wisata tsunami, karena tsunami pertama sekali di dunia itu kan di Aceh gitu ya. Jadi yang paling besar itu kan di Aceh ya. Jadi akhirnya saya buat wisata tsunami itu kita memperkenalkan di 5 cover. Ada museum tsunami, PLT di Apung, kapal di atas rumah, Masjid Raya Baitur Rahman. Kemudian ada rumah adat Aceh. Kemudian kita memperkenalkan juga pintu Aceh, itu batik-batiknya Aceh, dan kita memperkenalkan juga agam inok Aceh kayak gini. Nah, ini kita lagi mempersiapkan kurang lebih sekitaran 10 varian lagi ya. Nanti kita berinovasi terus 10 varian lagi. Itu nanti kita akan memperkenalkan budaya-budaya Aceh, misalkan kayak pakaian adat Aceh. Kan adat Aceh, budaya Aceh itu banyak ya. Aceh itu walaupun satu, tapi kita punya 23 kabupaten dengan 23 budayanya juga. Pakaian adatnya juga ada 23. Jadi nanti kita memperkenalkan misalnya kayak pakaian adat Gayo, Alas, gitu. Aceh. Jadi ini paling menariknya nih. Di Cilacap ini covernya nih penuh sama budaya-budaya Aceh. Jadi ending Aceh itu sangat terasa ya di cover-cover Cilacap nih. Jadi mungkin kalau orang cuma lihat batangannya gini seperti ini langsung tahu bahwa ini dari Aceh. Nggak harus lihat madeinnya lagi, walaupun ada juga sih madeinnya. Jadi nggak harus langsung nih semacam tadi ya, itu pada Aceh, Banda Aceh. Jadi orang-orang langsung tahu bahwa ini produk dari Aceh. Jadi kalau wisatawan bawa pulang mungkin ya cocok lah buat oleh-oleh sangat mewakili Aceh. Tapi ngomongin alasannya apa sih kaitan coklat sama budaya nih? Apa mungkin? Jadi sebenarnya tujuannya cuma satu, ini memperkenalkan budaya dari istiadat, pariwisata lewat coklat. Jadi kadang-kadang orang datang ke Banda Aceh itu tidak tahu bahwa di Takengon sana itu punya danau yang sangat sejuk gitu ya, danau Laut Tawar gitu. Akhirnya saya buat di sini danau Laut Tawar Takengon. Ketika nanti kebanyakan sih teman-teman yang belanja di sini itu pada DM, itu danaunya di mana sih Mas gitu ya. Orang luar kan gitu. Oh itu ada di Aceh Tengah, kurang lebih 8 jam perjalanan dari dari Banda Aceh gitu. Ataupun nanti bisa via Medan turun di Lembili dan segala macamnya. Jadi saya itu udah kayak pusat informasi di Aceh. Jadi Cilacap ini bukan cuma bisnis jual coklat, tapi juga jadi duta wisata ya. Ya bagus sih. Jadi misalnya kita memang istilah ini usahanya udah hidup dari pariwisata ya. Iya, jadi mau nggak mau kita juga ikut mempromosikan ya gitu. Jadi kita memang kerjasama juga sih dengan dengan dinas pariwisata ya. Maksudnya kerjasamanya bukan yang terikat gitu juga enggak, tapi masa Pak Reja dulu saya selalu ketika ada covernya itu, Bang saya mau campaign ini boleh nggak? Oh boleh gitu. Kita juga punya campaign itu yang kain kain Gayo itu ya. Iya, nah itu juga kita kasih, karena kainnya dari Gayo kita kasih rasanya kopi Arabica. Jadi pada saat itu dengan Pak Reja, Pak saya mau buat ini, boleh nggak apa-apa gitu, aman gitu. Jadi akhirnya kan kayak gini ada sejarahnya kan. Ini kan kayak Malahayati. Jadi di sini ada sedikit sejarah singkat. Malahayati adalah salah satu pahlawan nasional gitu, lahir sama wafatnya beliau. Jadi anak-anak hari ini yang tidak melek dengan sejarah bisa baca ini sambil makan coklat. Oh iya ya. Nah itu Kak. Jadi itu ada informasinya. Jadi apalagi kalau bawanya keluar Aceh ya. Benar. Ya luar Aceh ya langsung tahu. Ya kayak kita misalnya kalau jalan ke luar Aceh kan kita pasti nyari kan. Di Bandung itu apa sih yang ngetren, pahlawannya siapa, tempat wisatanya yang enak di mana, makanan yang enak di mana. Mungkin kalau di Bandung atau Jogja itu mereka lebih nulisnya di baju. Iya, medianya ya. Gedung Asia Afrika ini sejarah dikit ya. Mungkin Aceh lewat coklat gitu.
Pak Didi, gini dia. Saya kan pernah aja, kadang-kadang kita kan sering jalan ke provinsi yang bukan provinsi yang betul-betul maju lah. Kadang-kadang masalahnya gini, oleh-oleh itu nggak cuma dia jadi luar gitu, terlalu tidak akrab untuk jadi oleh-oleh, tapi cuma akrab untuk dibeli. Kalau misalnya harganya mungkin tidak ini. Kalau cilek coklat ini seperti apa? Cilek coklat itu kita buat senyaman mungkin di kantong wisatawan. Jadi kita mulai harga di sini dari 2.500. 2.500 ada. 2.500, nah ini dia. 2.500 sudah bisa. Jadi ini bisa beli 1 kilo. Kalau 2.500. Jadi ini 2.500, harganya satu ini 2.500 saja. Ini sudah ada gambar tari sedati, The Light of Aceh, wisata tsunami, dan macam-macam tarian dari seluruh kabupaten kota ada di sini. Ini mulai dari 2.500, paling mahal produk saya itu 35.000. Jadi ini memang sangat nyaman dengan kantong wisatawan. Jadi betul-betul bisa dijadiin oleh-oleh ya. Sangat ya. betul. Yang artinya oleh-oleh itu kan bisa dibawa pulang buat kerabatnya di tempat asalnya. Jadi ini memang sesuai ya. Sesuai banget karena kan biasanya kalau kita ngerasain misalnya kalau kita jalan keluar kota, pasti teman-teman kita pada bilang jangan lupa oleh-oleh ya, jangan lupa oleh-oleh ya. Walaupun kadang-kadang nanti hari ini ada yang campaign, teman jalan-jalan itu jangan dimintain oleh-oleh. Dia bawa tas aja udah susah, bawa ini segala macam. Tapi memang budayanya kita di Indonesia memang udah seperti itu gitu kan. Budaya timur itu kan saling berbagi, saling memberi. Nah jadi dengan kita buat yang seperti ini akhirnya kadang-kadang kalau misalnya kayak saya, teman saya kan bukan satu kan, misalnya ada 10. Nah untuk beli kalau yang harganya ratusan ribu beli 10. Ya itu kan yang memberatkan. Misalnya kalau harga segini tidak memberatkan ya, dia cuma beli 10 cuma 25.000. 100.000 dia beli udah dapat satu plastik. Satu plastik, teman dia senang gitu walaupun dikasihnya kecil-kecil. Walaupun kecil-kecil sekali masuk mulut habis ya. Tapi bukan itunya, karena oleh-oleh itu bukan untuk kenyang. Iya, tapi niat yang bawa gitu kan. Apalagi ada ciri khasnya ya, yang pertama cuma ada di sini ya, bukan. Kalau saya sih bisa bilang ini memang pertama di Aceh ya, cuma saya satu-satunya yang buat produk seperti ini. Tapi rugi nggak ya? Rugi nggak buat ini? Enggak, justru diuntungkan. Diuntungkan. Nah, saya merasa senang karena saya bisa memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Aceh. Jadi akhirnya ini jadi tiket saya kemana-mana. Jadi bisa berpameran di mana-mana. Itu sebenarnya tiketnya itu karena coklat etnik ini. Gitu. Coklat etnik akhirnya. Nah, jadi itu dia paling menarik. Mungkin salah satu kendala kita, mungkin siapa ngomong berbeda ya, Jogja sama Bandung itu memang oleh-olehnya sudah sangat akrab di kantong. Tapi kota-kota lain ini kadang-kadang sering kita berkunjung memang bermasalah dengan harga oleh-olehnya. Nah ini solusi inilah yang rupanya ditangkap oleh Cilek Coklat. Ya dia nggak mau, kadang-kadang orang pergi memilih barangnya mahal. Akhirnya diciptakanlah barang-barang dengan ini berapa? 5.000. Nah ini aja bisa dapat 5.000. Ini 5.000 udah lumayan nih buat teman-teman dekat. Pilihannya juga udah makin ini ya, makin banyak ya. Nah, gitu. Kalau ini minuman ini tahannya berapa hari? Nah kalau minuman ini memang kita nggak bisa bawa pulang ya bang. Misalkan untuk perjalanan jauh nggak bisa. Dia cuma tahan seminggu sebenarnya di kulkas. Jadi kalau di luar kulkas dia cuma tahan 3 jam. Oh, berarti harus langsung. Sebenarnya ini ada sejarahnya. Ini adalah lahir pada saat COVID kemarin. Jadi wisatawan yang berkurang datang ke Aceh. Jadi kita memikirkan bagaimana karyawan kita enggak kita rumahkan pada saat itu, akhirnya tetap bisa berproduksi gitu, tetap bisa mendatangkan uang minimal untuk bayar gaji karyawan pada saat itu. Akhirnya dulunya kan saya jual bubuk kayak gini ya, jadi cuma punya bubuk coklat asli Aceh ini. Ini tanpa gula, tanpa susu, bagus untuk kesehatan jantung sama diabetes. Terus akhirnya saya berinovasi untuk buat dalam bentuk botolan kayak gini. Terus kita kerjasama dengan beberapa toko di Banda Aceh yang penjualannya bagus gitu ya. Akhirnya alhamdulillah ternyata pas diuji coba sama masyarakat Aceh, masyarakat Banda Aceh, walau ya komentar testimoni mereka tuh ini enak gitu loh. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang kita produksi terus gitu. Jadi nggak ada coba pertama kali keluar, ya lumayan. Ya. Tapi rupanya seperti itu rupanya nggak. Ini untuk sambil jajan di sini aja berarti ya? Iya sambil jajan aja. Jadi belum ada, mungkin nanti inovasi ke depan nih udah bisa. Ada inovasi yang mungkin bisa dibawa pulang ya? Bawa pulang boleh bubuknya bang. Oh bubuknya. Jadi sebenarnya kan ini sama aja ya? Jadi ini sebenarnya punya tujuan market sih gitu, ketika orang rasain. Ini punya bubuk tanpa gula tanpa susu. Orang kan feel kan coklat pahit, lo kasih sama gua gitu misalnya itu kalau orang Jakarta ngomong
Tapi ini cobain dulu deh yang udah kita buat misalnya gitu. Pas dia beli, wah enak ya gitu. Akhirnya dia beli yang ini. Nanti kita kasih resep cara buat ini juga. Oh gitu, kita kasih cara raciknya. Jadi ini bubuknya, ini yang jadinya. Ini usaha ini kan udah jalan 6 tahun dan variannya ini juga udah semakin banyak, 17 macam. Ada mulai minuman, coklat batang sampai bubuk ya. Kemudian saya mau ini. Kalau dulu kan Bang Didi keluar dari pekerjaannya gara-gara menghidupkan ini coklat ini. Usaha coklatnya udah hidup, bukan sekedar hidup nih, udah lebih hidup, tapi udah bisa menghidupkan usahanya omsetnya gitu. Udah bisa menghidupkan Bang Didi atau lebih sekedar menghidupkan nih? Ya kalau dibilang omset, namanya kita berbisnis ini kan omsetnya naik turun ya. Kalau hari ini saya bilang omsetnya alhamdulillah ya. Bisa makan dengan ikan nasi dengan ikan 2. Makan nasi, ikannya 2. Wah, berarti ini udah lebih kan? Berarti bukan sekedar menghidupkan, tapi udah lebih menghidupkan. Kalau dulu dihidupkan depannya ini. Sebenarnya intinya itu kalau kita itu punya tujuan ya, berbisnis ini punya tujuan, bukan hanya sekedar mencari omset, bukan sekedar mencari profit, tapi kita bagaimana untuk mengedukasi teman-teman gitu ya, para karyawan kita. Karena saya nggak pernah menganggap mereka itu karyawan, tapi kita menganggap itu mereka itu partner. Jadi tanpa mereka saya juga nggak bisa bergerak gitu kan. Kita punya keterbatasan, saya punya keterbatasan gitu. Masing-masing manusia ini kan punya spek yang diberikan sama Tuhan, sama kayak handphone. Mau pakai Xiaomi kah, mau pakai Oppo kah, mau pakai iPhone kah gitu. Tapi masing-masing punya spek gitu. Manusia juga seperti itu dilahirkan, jadi punya speknya masing-masing. Saya juga nggak bisa, saya itu jago di semuanya, nggak mungkin gitu. Akhirnya bertahan, bagaimana teman-teman ini juga nanti bisa sejahtera sama kita dan bisa hidup. Ada beberapa karyawan saya itu justru anak-anak disabilitas. Jadi mereka itu memang anak-anak disabilitas yang tidak bisa berbicara, tapi mereka bisa bekerja. Jadi tujuan kita hari ini adalah untuk bisa menghidupkan orang, berbagi, saling berbagi, membantu juga ya. Ini sangat luar biasa tadi, inspirasi ya tadi. Berarti saya bisa lengkap, bisnis coklat ini bisa menjadi bisnis ya? Lebih dari bisnis ya. Sebenarnya tergantung niatnya kita aja kemana. Kalau misalnya niatnya itu untuk berbagi, ya insya Allah Tuhan kan mencatat berbagi gitu kan. Tapi kalau niatnya itu mau cari uang, Tuhan catat untuk cari uang. Tapi kan ada ini juga ya, sepakat jamnya pasti ada. Enggak, saya ini ingin bisa inspirasinya bahwa berawal kan dari cerita Maniti tadi, bahwa coklat ini dulu produk yang dijual mentah. Akhirnya karena terinspirasi Bang Didi dan beberapa teman lain bisa menjadikan usaha, akhirnya kita nggak cuma jual mentah ya, menjadi produk ya. Mungkin ini menjadi inspirasi buat orang-orang lainnya bahwa di Aceh itu cukup banyak produk, bukan cuma coklat ya, bukan cuma coklat sama kopi, tapi cukup banyak lainnya. Kita punya sumber daya yang bisa kita olah dengan kreativitas kita, bisa jadi seperti ini ya. Sebenarnya untuk Aceh hari ini dibilang tertinggal enggak ya. Jadi kalau saya misalnya yang suka jalan keluar, saya melihat perkembangan di provinsi luar itu kan kayak di Bandung misalkan, anak mudanya kreatif. Di Aceh ini sebenarnya bukan nggak kreatif, justru sangat kreatif anak muda kita hari ini gitu kan. Buktinya banyak produk-produk anak muda ini Bang yang ada di Cilet hari ini yang produk partneran ini semuanya itu yang dimiliki oleh anak muda. Jadi mereka itu yang baru selesai kuliah itu buat mie Aceh, kemudian ada buat bumbu nasi minyak. Nah itu mereka baru selesai kuliah sebenarnya. Jadi kita sekarang kasih edukasi karena dunia pekerjaan susah, kenapa sih nggak berbisnis aja gitu. Akhirnya mereka berinovasi. Nah akhirnya banyak juga produk-produk yang lain itu yang hari ini udah kece-kece loh, udah layak dijual gitu. Dan tampilan produknya ini juga sangat kekinian ya. Misalnya nggak cuma plastik gitu aja ya. Walau misalnya orang bilang Aceh itu di ujung Sumatera gitu kan, kita di provinsi paling ujung, kita sebenarnya nggak tertinggal gitu loh. Jadi seperti ini, bisnis-bisnis ini mungkin jadi inspirasi kawan-kawan yang lainnya. Kita juga banyak produk selain makanan ini. Ada nilam, jagung, serai ya. Jadi itu harus menjadi diputar kreativitas. Ini bisa jadi apa ya? Kita jangan cuma jual. Ya sekarang dulu coklat juga banyak, tapi orang nggak menyadari bahwa coklat kita itu menghasilkan ya. Itu
kita dulu PD Jaya, Aceh Selatan ya juga. Aceh Selatan, Jaya Luas, itu penghasil coklat juga. Sabang juga penghasil coklat. Oh, Sabang juga. Nah, makanya sekarang mereka punya pabrik. Oh iya. Memang coklat Aceh dulu kita terlalu fokus pada kopi, padahal banyak produk lain. Kalau sekarang itu kan juga ada Nilam ya, mungkin ada yang buat parfum ya. Ya, ada teman-teman Wandini juga udah buat parfum. Kemudian jagung, kita juga produksi jagung sekarang lagi kencang di Aceh. Kemudian ada serai wangi. Ini mungkin kalau di ini belum ada nih kan yang berbahan dasar jagung sama serai wangi belum kan? Nah, itu kesempatannya nih buat Sedaralu nih nonton nih, banyak yang katanya terinspirasi. Jangan cuma komen aja terinspirasi ya. Harus ada pergerakan nih. Memang resikonya ada bergerak. Bang Didi aja tadi keluar kerjaan ya. Iya, jadi kan hidup ini penuh resiko ya. gitu ya. Itu keluar kerjaan padahal coklat ini belum seperti belum. Jadi dulunya itu memang keluar kerja dulu. Jadi sampai teman-teman saya bilang gini, Bang, kamu itu gila ya, kata dia gitu, berani keluar dari titik aman gitu kan, di zona nyaman itu, dengan kamu berbisnis yang itu memang belum punya penghasilan, maksudnya belum ada gambaran penghasilan pada saat itu. Tapi ya niatnya Bismillah aja karena Allah gitu kan, ya udah jalanin aja gitu. Nah pas di bulan pertama pada saat itu saya udah dapat omset 15 juta loh gitu. Jadi pas 15 juta saya pikir, oh ini untuk makan 3 juta udah cukup gitu, ya kan? Saya cuma mikir makan dulu. Saya bilang sama istri sama anak, kita makan aja dulu untuk lifestyle sama biaya hidup, nanti kita pikirkan seiring waktu berjalan. Tapi alhamdulillah kan namanya berproses terus. Yang penting bisnis itu jangan pernah berhenti untuk belajar. Kalau menurut saya gitu. Inovasi juga ya. Inovasi ya, belajar dari inovasi itu kan salah satu dari belajar ya. Jadi kita belajar, kemudian kita jangan pernah ngandalin kita itu lebih jago daripada orang lain. Dan kita carilah mentor-mentor kita untuk belajar gitu ya. Karena di atas kita masih ada orang lagi, di atas orang lagi masih ada orang. Ibaratnya gini, di atas langit masih ada langit. Jadi kita punya ilmunya mungkin seujung jari, tapi orang udah punya ilmunya itu segenggam gitu. Jadi kita harus belajar sama orang yang lebih. Ya, seperti itulah ya. Ini bagus sekali pesannya. Mungkin kalau di sini kita yang terbaik, tapi ketika keluar mungkin ada orang yang lebih dari kita ya. Gitu. Justru saya kalau jalan keluar itu saya merasa sedih gitu kan. Karena kalau misalnya alhamdulillah 2018-2019 saya pernah ikut di salah satu pameran terbesar termegah di Asia TIA Trend Expo Indonesia. Jadi itu diundang di seluruh dunia Bang, di Jakarta acaranya itu. Nah itu ada 10 hall, bayangin aja satu hall itu seluas Belang Padang kita, kebayangin kan 10 hall. Jadi dalam satu hall itu ada sekitaran 10 ribuan UKM lah Bang, atau pengusaha 10 ribuan datang ke situ. Dan saya setiap ada event itu jalan dan lihat, itu saya miris Bang, nangis gitu. Ih gila ya, ternyata produk teman-teman ini, wah gitu kan. Ada yang dari bandalan itu jadi tas. Oh, iya. Ada yang dari tali plastik itu jadi tas dan dijual itu gila Bang. Dengan harga yang fantastis ya. Dan itu jualnya itu ke luar negeri, bukannya lagi pasar di Indonesia, udah jualnya ke Eropa, udah jualnya itu ke Jepang. Gila ya, tali plastik loh yang untuk ikan-ikan itu, tapi dibuat itu udah rapi gitu kan. Nah coklat-coklat juga saya suka studi banding itu ke coklat-coklat yang lain. Saya lihat ternyata coklat mereka punya rasa ini, punya ini. Nah disitulah sebenarnya belajar sambil menyelam gitu kan, lihat jadi belajar juga.